Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius bab 18 ayat 15 sampai dengan 18. Yesus bersabda, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika dia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika dia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika dia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaah. Dan jika dia tidak mau juga mendengarkan jemaah, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kebenaran harus diungkapkan. Memang, mengatakannya gampang, tetapi mengatakan kebenaran bahwa seseorang itu salah secara langsung merupakan suatu pekerjaan yang teramat sulit. Gampangkah mengatakan kepada atasan bahwa dia tidak boleh terlambat masuk kantor, bahwa tidak pantas memberikan pandangan terlalu mesra terhadap sekretaris pribadinya di hadapan umum? Jangankan kepada atasan, melarang kawan karib agar tidak meludah di sembarang tempat pun bukanlah perkara gampang. Dalih yang paling sering kita dengarkan untuk tidak mengatakan kebenaran adalah adanya rasa segan atau takut nanti orang lain salah paham lalu tersinggung. Mengatakan kebenaran saja sudah teramat sulit, apalagi kalau sampai melontarkan kritik, biarpun kritik yang sangat konstruktif sekalipun. Ketidakmampuan untuk mengatakan yang benar, atau lebih tepatnya menyampaikan bahwa kawan kita melakukan kesalahan, membuat kita orang Indonesia terkenal sopan dan santun. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memberitahu secara langsung bahwa seseorang itu bersalah atau jahat ternyata merupakan suatu keutamaan juga di mata Tuhan. Bukan saja hal ini merupakan suatu kewajiban, malah merupakan suatu panggilan ilahi, sebab semua orang beriman harus menjadi penjaga umat Tuhan, dalam arti penjaga moral. Dalam kitab Yehezkiel dikatakan dengan tegas adanya panggilan umat beriman untuk memberikan correctio fraternalis atau teguran persaudaraan bagi orang yang melakukan kejahatan. Harus diberitahu bahwa mereka itu jahat, dan jika orang jahat itu mati dalam kejahatannya, maka umat beriman akan dipersalahkan oleh Tuhan. Yehezkiel 33 ayat 8 katakan, "Maka orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi daripadamu aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya."
Jadi, menyatakan kesalahan orang lain agar orang itu bertobat atau correctio fraternalis adalah suatu kewajiban yang berasal dari kehendak Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kritik dan teguran memang tidak pernah terasa manis, biarpun apa yang disampaikan itu adalah benar. Dalam arti, kita yang melakukan kesalahan dan karena itu perlu dikoreksi. Kita juga sulit membayangkan adanya suatu hidup yang sempurna tanpa kritik dan teguran. Dan andai kata selama hidup kita tidak pernah ditegur dan dikritik oleh orang lain, maka hanya ada dua kemungkinan, yaitu kita adalah seorang malaikat sehingga tanpa kesalahan, atau seorang setan yang karena galaknya dan sadisnya orang lain tidak berani mengkritik atau menegur. Kritikan dan teguran itu, apalagi jika itu dilandasi cinta kasih, adalah ibarat angin yang menggoyang pohon besar. Bukan untuk menumbangkannya, melainkan untuk meneguhkan akar-akarnya. Jika kritik dan teguran itu memang diperlukan sebagai pupuk untuk hidup, itu berarti orang yang memberikan kritik dan teguran sebagai correctio fraternalis adalah orang yang concern, orang yang peduli, orang yang berbudi, dan orang yang sayang akan kehidupan. Memang banyak juga orang yang mengkritik dan menegur orang lain karena kecanduan mengkritik dan menegur, dan koreksio seperti ini bukanlah yang fraternalis, tetapi yang diabolis atau teguran dari iblis. Logikanya, setan tidak akan pernah menegur orang jahat. Sebaliknya, menegur orang baik karena berbuat baik, dan akan memuji serta memuja orang jahat yang kerjanya merancang dan melakukan kejahatan. Kejahatan adalah masterpiece-nya para setan. Namun saudara-saudari, kendati correctio fraternalis itu adalah suatu panggilan dan dikehendaki oleh Allah, toh Tuhan juga ingin agar yang ditegur dan dikritik itu tidak mengalami penderitaan. Teguran yang benar dan didasarkan atas cinta kasih adalah teguran yang dipertimbangkan, yang disampaikan dengan santun, dan tetap bertujuan memekarkan hidup orang yang ditegur dan dikritik itu. Tuhan rupanya memahami benar ilmu psikologi, sehingga menginginkan agar orang yang bersalah itu tidak mendapat malu, melainkan mendapat penyembuhan. Itulah sebabnya sebuah correctio fraternalis harus disampaikan dengan tahapan-tahapan. Pertama-tama bersifat antar pribadi tanpa kehadiran orang lain. Namun jika hal ini tidak mempan, barulah melibatkan satu atau dua orang lainnya. Jika teguran bersama ini pun tidak juga mempan, maka diperlukan pendekatan seluruh jemaat. Jemaat di sini bertindak sebagai hakim terakhir yang memberikan vonis tentang jahat tidaknya seorang yang ditegur itu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, memberikan teguran, kritikan, dan vonis bersalah tidaknya seseorang di hadapan Tuhan mempunyai konsekuensi yang sangat menentukan bagi nasib akhir seseorang. Tuhan memberikan suatu otoritas khusus kepada jemaatnya untuk mengikat atau membebaskan orang yang bersalah. Jemaat di sini bisa saja kita artikan sebagai unit umat Allah
seperti lingkungan, stasi, paroki, keuskupan, komunitas religius, bahkan kelompok-kelompok di dalam gereja. Jika unit umat Allah ini menggunakan otoritasnya untuk menilai seseorang berdasarkan kelakuannya, maka penilaian itu bisa sangat menentukan hidup, masa depan, atau panggilan seseorang. Sering sekali terjadi bahwa nasib seseorang itu hancur akibat kesalahan tegur atau kesembronoan dalam mengkritik orang lain. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, walaupun apa yang saya kemukakan mengenai bertanggung jawab atas sesama dan saling menasehati gampang dapat diterima dengan akal, namun dalam hidup sehari-hari hal itu menyebabkan banyak kesulitan. Kalau kita bersahabat atau berteman dengan seseorang, kita senang bertemu dengan dia, senang ngomong-ngomong dengan dia tentang sesuatu yang terjadi dan yang kita alami. Kalau dia susah, kita bersedia menolong dia. Dan kalau dia sukses dalam usahanya, kita memuji dia. Tetapi kalau dia berbuat salah, kita diam. Kita segan. Jangan-jangan nanti dia kecil hati. Jangan-jangan dia merasa bahwa kita mau lebih pandai dari dia. Kita takut dia nanti marah dan tidak lagi mau bergaul dengan kita. Dan kita pikir nanti dia akan melihat kesalahannya. Dia toh sudah orang yang dewasa. Dan dengan demikian, kita membiarkan teman kita tenggelam dalam kejahatan dan ditelan oleh dosanya. Memang saudara-saudari, sesungguhnya mengkritik dan menegur itu bukanlah gampang jika orang yang melakukannya adalah orang yang bertanggung jawab dan berbudi serta beriman. Correctio fraternalis itu mulia dan harus dilihat sebagai bagian dari aksio divina, tindakan ilahi untuk mengembalikan manusia ciptaan kepada jati dirinya, yakni bahwa Allah melihat segalanya baik adanya. Orang yang melakukan correctio fraternalis, teguran persaudaraan, yang bertujuan menyehatkan orang lain adalah pelaku cinta kasih. Sedangkan orang yang mencari ketenangan pribadi dengan tidak mau menegur atau mengkritik orang yang bersalah, terutama mereka yang seiman, berarti mereka adalah orang yang sesungguhnya berdiri di luar gereja, yaitu mereka yang cuek terhadap hidup dan kebaikan orang lain. Mengkritik dan menegur orang lain yang bersalah dengan cinta kasih adalah ibarat menghidupkan orang mati dari kubur. Sulit? Ya, teramat sulit. Tetapi nikmat dan menakjubkan rasanya setiap kali kita selesai melaksanakannya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada baiknya kita bertanya diri, saya merasa diri bertanggung jawab atas kesalahan teman kalau saya tidak menasehati dia? Saya merasa diri ikut bertanggung jawab atas dosa orang, khususnya kalau saya memegang suatu jabatan seperti orang tua, guru, pegawai dalam pemerintahan, atau pengurus gereja. Kalau kita melihat kesalahan orang, apakah yang kita perbuat? Kita menyampaikan kesalahan itu kepada orang ramai, di kantor, di kedai, di arisan, tetapi kita sendiri diam terhadap orang yang bersangkutan. Mengapa kita demikian?
Mengapa kita tidak mengikuti petunjuk Yesus mengenai hal itu? Entah karena kita senang membicarakan orang, entah karena kita berbuat kesalahan yang sama seperti dia, entah karena kita malu, segan, atau tidak tahu caranya, atau barangkali karena kita sebetulnya kurang mempedulikan keselamatan teman dan kurang mencintai dia. Saudara-saudariku, kalau kita sungguh mencintai teman kita, kita rela menolong dia, memuji dia, dan juga menegur dia. Dan teman kita tentu menerima teguran itu kalau dia merasa bahwa kita sungguh mencintai dia. Maka patutlah saudara-saudari kita selalu mohon kepada Tuhan agar dia menyemangati kita dengan cinta kasih-Nya. Sebab cinta kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama, dan itu merupakan sifat yang paling sempurna sebagai pengikut sejati Yesus. Amin.